Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinorowedi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang datang dari pedalaman Kalimantan tentang seorang pekerja kebun sawit yang mencoba kabur karena tak betah, namun malah terperangkap dalam belantara hutan yang tak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia tak bisa keluar meski sudah berjalan berhari-hari? Dan adakah kekuatan lain yang bermain di sana? Simak ceritanya sampai akhir. Namanya Mas Tarjo. Usianya sekitar 42 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua dari seharusnya. Keriput di dahinya dalam, kulitnya legam terbakar matahari, dan tubuhnya kurus, seperti pekerja kasar yang makan sekedarnya. Ia berasal dari sebuah desa kecil di daerah Blora, Jawa Tengah. Mas Tarjo dikenal sebagai tukang serabutan, kadang jadi buruh tani, kadang ikut proyek bangunan, kadang ngarit rumput buat dijual ke peternak sapi. Pekerjaannya tidak menentu, pendapatannya pun naik turun. Tapi sejak anak keduanya sakit keras dan butuh biaya rumah sakit yang tidak sedikit, Mas Tarjo mulai kelimpungan. Itulah awal mula kenapa ia nekat menerima tawaran kerja di Kalimantan. Seorang temannya yang dulu pernah satu proyek bangunan dengannya bilang, ada lowongan kerja di sebuah perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Katanya gajinya lumayan, dapat tempat tinggal, makan juga ditanggung. Mas Tarjo yang sudah kepepet langsung mengiyakan tanpa pikir panjang. Ia hanya ingin bisa mengirim uang ke rumah tiap bulan. Istrinya sempat melarang, tapi Mas Tarjo bersikeras. Perjalanan ke Kalimantan tidak mudah. Naik bus semalaman dari Blora ke Surabaya, lalu naik kapal ke Banjarmasin. Dari sana dijemput truk perusahaan ke lokasi kebun sawit yang entah di mana letaknya. Jalanan tanah merah yang licin, kanan kiri hutan lebat yang tak terlihat ujungnya. Mas Tarjo merasa seperti masuk ke tempat yang jauh dari peradaban. Tak ada sinyal, tak ada warung, apalagi listrik yang layak. Yang ada hanya bara kayu panjang dengan beberapa kamar dan dapur bersama. Satu barak bisa dihuni 8-10 orang. Hari-hari pertama di sana terasa berat. Pekerjaannya mulai pukul 5 pagi sampai matahari tenggelam. Ia harus menyemprot rumput liar dan memanen buah sawit dari pohon-pohon tinggi yang tajam durinya. Tangannya sering terluka, kakinya melepuh karena sepatu bot yang sudah sempit dan rusak. Makanannya seadanya, biasanya nasi dengan ikan asin atau sayur bening, kadang hanya mie instan. Air minum pun diambil dari sumur yang rasanya aneh dan kadang berwarna keruh. Teman-teman satu baraknya kebanyakan orang dari Jawa juga. Ada yang dari Banyumas, ada yang dari Madura, tapi tidak semuanya ramah. Ada yang suka mabuk malam-malam, ada yang sering berkelahi karena masalah sepele. Suasana di barak kadang terasa panas bukan karena cuaca, tapi karena emosi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mas Tarjo lebih sering menyendiri, duduk di dipan kayu, memandangi foto anak dan istrinya sambil menahan rindu dan sesak. Yang membuatnya makin tidak betah adalah suasana hutan di sekeliling kebun. Hutan itu lebat, pohonnya tinggi-tinggi, dan selalu tampak gelap bahkan di siang hari. Angin yang lewat membawa suara-suara aneh, seperti bisikan atau tangisan dari kejauhan. Beberapa malam Mas Tarjo tidak bisa tidur karena mendengar suara langkah kaki di luar barak. Padahal saat dicek tidak ada siapa-siapa. Pernah juga ia melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Tapi saat ditanya ke mandor, dijawab dengan ketus, "Jangan banyak tanya, kerja aja yang bener." Mas Tarjo mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa pekerja mendadak menghilang tanpa kabar. Satu orang bernama Wawan, dulunya sering makan bareng dengannya, suatu pagi tidak tampak di barak. Kata mandor, Wawan pulang kampung karena sakit. Tapi teman lainnya bilang, malam sebelumnya Wawan mengigau dan lari ke arah hutan. Tidak pernah kembali. Sejak itu, suasana di barak berubah. Orang-orang jadi lebih pendiam. Tidak ada yang mau membicarakan Wawan lagi. Pikiran Mas Tarjo mulai kalut. Ia tidak tahan dengan semua itu. Pekerjaan berat, suasana seram, dan banyak hal yang tidak masuk akal. Tapi ia juga tidak bisa langsung pulang. Ia terikat kontrak 6 bulan. Dan kalau kabur, ia tidak akan dibayar sepeser pun. Tapi Mas Tarjo sudah tidak peduli. Ia merasa nyawanya bisa melayang kalau terus bertahan di sana. Rencana kabur itu muncul saat ia sedang menyemprot gulma di sisi paling ujung kebun, dekat batas hutan. Ia melihat ada jalan setapak kecil yang seperti baru dibuat, mungkin oleh binatang liar atau pekerja yang mencoba kabur lebih dulu. Jalan itu tampak menjanjikan.
setidaknya keluar dari area kebun yang penuh pengawasan. Mas Tarjo tidak langsung melangkah. Ia menyimpan jalan itu di ingatannya dan menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, saat semua orang sibuk memperbaiki traktor yang mogok, Mas Tarjo melihat peluang. Ia memasukkan beberapa potong roti, botol air, dan foto keluarganya ke dalam tas kecil. Ia tidak berpamitan pada siapa-siapa. Ia hanya mengenakan baju lengan panjang dan celana lapangan, lalu berjalan cepat ke arah batas kebun. Jalan setapak itu masih ada, bahkan tampak seperti baru saja dilewati seseorang. Mas Tarjo menyusuri jalan itu dengan harapan bisa sampai ke pemukiman atau jalan besar. Tapi setelah berjalan hampir 1 jam, ia mulai merasa ada yang aneh. Jalan setapaknya mulai menyempit, rumput liar makin tinggi, dan suara binatang hutan semakin asing. Ia berhenti sejenak, mengambil napas, lalu lanjut berjalan. 2 jam, ia sadar belum keluar juga dari hutan. Justru makin dalam, pohon-pohon semakin rapat, dan langit tidak lagi terlihat. Seperti masuk ke lorong gelap tak berujung. Ia mencoba kembali ke arah semula, tapi jalur yang tadi dilewati tiba-tiba tidak ada lagi bekas jejak kakinya. Seolah-olah tanahnya sudah tertutup kembali, dan pepohonan saling menggantikan posisi. Mas Tarjo mulai panik. Ia berteriak minta tolong, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Ia berlari, menerobos semak dan ranting, tapi tidak menemukan jalan keluar. Hutan itu seperti menelannya hidup-hidup. Peluh membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal. Ia merasa seperti dipermainkan. Setiap langkah justru membawanya lebih jauh ke tengah hutan. Ia duduk bersandar di pohon besar, mencoba menenangkan diri. Tapi saat membuka mata, ia melihat sesuatu. Berdiri di antara 2 pohon di kejauhan. Sosok tinggi, hitam legam, matanya merah menyala. Dia menatapnya. Tubuh Mas Tarjo membeku. Ia tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri, tanpa suara. Tapi tatapannya menancap dalam ke kepalanya. Tarjo menutup mata, membaca doa pelan-pelan. Saat membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Tapi hutan di sekelilingnya menjadi lebih gelap, seolah matahari sudah hilang, padahal ia yakin belum sore. Suara dari balik pepohonan mulai muncul. Bukan suara binatang, tapi seperti bisikan banyak orang. Ada yang tertawa pelan, ada yang menangis. Telinga Mas Tarjo berdengung. Ia menjerit, berlari tanpa arah, dan terjatuh beberapa kali. Lututnya berdarah, tangan kirinya memar, tapi ia tetap memaksa berlari. Sampai akhirnya ia kembali ke pohon besar tempat ia duduk tadi. Padahal ia yakin sudah berlari jauh. Itu ada di depannya lagi. Dengan batu kecil yang ia ambil sebelumnya, ia menggoreskan tanda di batang pohon itu, lalu melangkah ke arah lain. 15 menit kemudian, ia kembali lagi ke pohon yang sama. Tanda itu masih ada. Mas Tarjo mulai menangis. Ia tidak tahu lagi harus kemana. Ia mencoba memanjat pohon untuk melihat sekeliling, tapi rantingnya rapuh dan ia terjatuh. Membuat punggungnya seperti patah, tapi lebih dari rasa sakit. Yang paling menyiksa adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Seperti ada kekuatan yang menahannya di dalam. Langit mulai gelap. Malam akan tiba. Masih terjebak di hutan itu, sendirian, dikelilingi bayangan yang mulai bergerak di antara pepohonan, mata-mata yang mengintip dari balik semak, suara-suara yang berbisik namanya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di hutan ini. Tapi satu hal yang ia yakin, tempat ini bukan hutan biasa, dan ia belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Mas Tarjo terduduk lemas di bawah pohon yang sama untuk ketiga kalinya. Nafasnya tersengal. Dada terasa sesak seperti tertimpa karung berat. Dahinya mengucur peluh. Kausnya basah kuyup oleh keringat dan air dari semak-semak yang dilaluinya tadi. Ia tak lagi sanggup menangis. Matanya sudah terlalu perih. Di depannya batang pohon itu tetap berdiri kokoh dengan goresan batu yang ia buat sebelumnya. Entah bagaimana, setiap arah yang ia ambil selalu membawanya kembali ke tempat itu. Lututnya gemetar, lalu berjalan pelan ke arah kiri, ke tempat di mana tadi ia tidak sempat menyusuri. Langkahnya lambat, penuh ragu, namun ia tetap berjalan. Ia berjalan sekitar 30 menit, melewati akar-akar besar yang menjulur seperti tali dan semak berduri yang sesekali mencakar betisnya. Langit makin gelap, kabut mulai turun dari sela-sela. Pepohonan membuat pandangan makin terbatas. Tapi di tengah kegelapan itu,
Mas Tarjo melihat sesuatu dari kejauhan, seperti lampu pijar. Ia bergegas berharap itu adalah jalan keluar, atau perkampungan, atau setidaknya pos jaga perusahaan. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendekat dan menyadari tempat itu. Ia berdiri terpaku. Di depannya, barak tempat ia tinggal bersama pekerja lain berdiri seperti semula. Lampu gantung bergoyang pelan ditiup angin, dan suara dari dalam barak terdengar sayup. Ada yang sedang memasak, ada yang tertawa pelan, seperti malam biasa. Mas Tarjo tercekat. Ia yakin betul sudah berjalan jauh ke dalam hutan. Tidak masuk akal. Ia bahkan sudah berjalan berjam-jam, melewati medan yang tidak dikenalnya. Tapi kini, entah bagaimana, ia kembali ke barak. Dengan tubuh gemetar, ia masuk lewat pintu belakang. Ruang tengah kosong. Kompor masih menyala. Di atasnya wajan berisi air mendidih. Di sudut ada sepatu-sepatu basah berjejer. Pintu terbuka sedikit. Ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Mas Tarjo mundur perlahan, napasnya tercekat. Ia melihat dirinya sendiri, masih ada di barak. Sosok itu tidak menyadari kehadirannya. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara langkah kaki. Ia menoleh cepat. Mandor berdiri di ambang pintu barak, memandang Mas Tarjo dengan tatapan kosong. "Kamu mau kemana, Jo?" tanya Mandor dengan suara pelan tapi dingin. Mas Tarjo tidak bisa menjawab. Ia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Mandor melangkah masuk, diikuti dua pekerja lain. Wajah mereka pucat dan matanya cekung, seperti mayat hidup. Semuanya gelap, lampu padam. Suara-suara tawa tadi berubah jadi jeritan. Ruang barak lenyap. Mas Tarjo membuka mata dan mendapati dirinya terbaring di tanah hutan, di bawah pohon besar dengan goresan yang ia buat. Nafasnya berat, dadanya seperti ditekan oleh batu besar. Ia ingin gila rasanya. Antara mimpi dan nyata sudah tidak bisa dibedakan. Ia mencubit pipinya sendiri. Sakit. Artinya ini bukan mimpi. Tapi kenapa ia bisa kembali ke barak? Kenapa ia melihat dirinya sendiri? Dan siapa yang bersama Mandor tadi? Kenapa wajah mereka tidak seperti manusia? Dalam kepanikan dan keputusasaan, Mas Tarjo memutuskan untuk menunggu pagi. Ia tidak punya pilihan. Malam terlalu menyeramkan untuk dilalui dengan berjalan. Ia bersandar ke pohon, memejamkan mata, mencoba bertahan dari rasa takut. Tapi suara-suara dari balik semak makin jelas. Ada yang berbisik, menyebut namanya berulang-ulang, seperti seseorang sedang memanggilnya. Ia menutup telinga, menggigil ketakutan. Tapi suara itu tidak berhenti, bahkan terasa seperti masuk langsung ke dalam kepalanya. Mata Mas Tarjo mulai berat. Ia terkantuk, terjebak di antara sadar dan tidak. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat seorang pria tua berdiri di tengah hutan, membawa tongkat dari kayu hitam. Wajahnya keriput dan matanya tajam seperti menembus jantung. Pria itu menunjuk Mas Tarjo. Mas Tarjo terbangun dengan keringat dingin. Napasnya terengah. Langit mulai terang, matahari baru muncul dari balik pepohonan. Ia berdiri, menatap sekeliling. Tidak ada jejak binatang, tidak ada suara burung, hanya kesunyian aneh yang menggantung di udara. Dengan tubuh lemah, ia kembali berjalan. Tapi kali ini pelan dan waspada. Ia tidak ingin tersesat lagi. Setelah berjalan hampir 1 jam ke arah berlawanan dari semalam, ia melihat pagar kawat dan sebuah truk kecil lewat di kejauhan. Ia berlari ke sana dengan sekuat tenaga, berteriak, melambai. Sopir truk menghentikan kendaraannya dan membuka jendela. "Loh, kamu dari mana? Udah 2 hari nggak kelihatan." Tarjo tidak menjawab. Ia hanya naik ke truk dan duduk diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Jo, kamu tahu nggak? Barusan ada yang bilang kamu itu hilang. Tapi anehnya, semalam teman-temanmu bilang kamu tidur di barak. Waktu dicek, dipanmu kosong. Tapi fotomu ada. Dan ada bau amis di bantalmu." Mas Tarjo menoleh pelan. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi." Sopir truk hanya menggeleng dan menyalakan mesin. "Kalau aku jadi kamu, Jo, mending keluar dari tempat ini. Banyak yang aneh di sini." Tapi Mas Tarjo tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Malam berikutnya mungkin ia tidak akan seberuntung ini. Hari itu cuaca mendung sejak pagi. Langit di atas kebun sawit tampak kelabu, seperti menahan sesuatu yang ingin segera ditumpahkan ke bumi.
Sampai akhirnya Mas Tarjo diantar ke barak lagi. Suatu hari, Mas Tarjo duduk di pojok barak, memeluk lututnya. Wajahnya masih kusut, matanya sembab karena kurang tidur. Sejak kejadian 2 hari lalu, ia belum benar-benar pulih. Teman-teman satu baraknya, meski awalnya bertanya-tanya, kini mulai menjauh. Mereka melihat perubahan Mas Tarjo. Ia menjadi pendiam, kerap bicara sendiri, dan menatap kosong ke arah hutan. Hanya satu orang yang masih suka mendekatinya. Wahyu, pekerja baru dari Jember, yang belum lama bergabung di kebun sawit ini. Wahyu orangnya ramah, banyak tanya, dan mudah akrab. Ia beberapa kali menyapa Mas Tarjo, bahkan membawakannya kopi. Mas Tarjo hanya menatapnya datar, lalu pergi. Tapi pagi itu Wahyu duduk di sebelah Mas Tarjo tanpa banyak bicara. Setelah beberapa menit hening, ia akhirnya berkata, "Mas, saya mau minta tolong. Saya mau keluar dari sini." Mas Tarjo mendongak pelan. "Kenapa?" Wahyu menarik napas panjang. "Saya nggak kuat. Udah 2 malam saya mimpi buruk terus. Mimpi jalan di hutan, dikejar suara-suara. Terus tiba-tiba jatuh ke lubang hitam. Saya bangun selalu dengan badan basah kuyup. Tadi malam lebih parah. Saya mimpi lihat bayangan hitam berdiri di ujung ranjang saya. Tapi waktu saya bangun, selimut saya sobek, kayak dicakar sesuatu." Mas Tarjo terdiam, ada kilatan takut di matanya. Ia mengenal pola itu, sama persis seperti yang ia alami sebelum nyaris tak bisa kembali dari hutan. Wahyu lanjut bicara, suaranya makin pelan. "Saya nggak bisa bilang ke mandor. Kalau saya minta keluar, pasti dipersulit. Jadi saya pengen kabur malam ini. Mas pasti tahu jalur mana yang aman, ya kan?" Mas Tarjo terdiam lama. Ia ingin menolak, ia ingin bilang, "Jangan," tapi bibirnya keluh. Dalam hatinya, ia merasa seolah ada suara yang menyuruhnya mengizinkan Wahyu pergi. Nanti malam, setelah lampu padam, ucap Mas Tarjo akhirnya. "Lewat belakang barak, lewati parit, terus ambil arah kiri, tapi jangan berhenti. Jangan balik. Badan, apapun yang kamu dengar." Wahyu mengangguk penuh semangat, tanpa menyadari wajah Mas Tarjo yang terlihat semakin pucat. Ia tak tahu bahwa saran itu bukan benar-benar keluar dari hati Mas Tarjo, tapi dari sesuatu lain yang kini menumpang di pikirannya. Malam pun datang. Barak menjadi sunyi ketika lampu dipadamkan. Hanya suara cengkerik dan gesekan dedaunan yang sesekali terdengar dari luar. Di dalam barak, Wahyu menyiapkan tas kecil, berisi botol air dan biskuit. Ia berpakaian lengkap, memakai jaket dan sepatu. Pukul 2 dini hari, persis seperti yang diarahkan Mas Tarjo. Parit kecil dilompati dengan mudah, dan ia mulai masuk ke dalam barisan semak dan pepohonan. Yang lebat, awalnya perjalanan terasa lancar. Wahyu yakin bahwa arah yang ia ambil sudah tepat. Tapi setelah berjalan sekitar 1 jam, ia merasa aneh. Semak makin padat, dan pepohonan makin tinggi. Suara burung malam perlahan hilang, digantikan oleh suara geraman halus dari kejauhan. Ia berhenti sebentar, menoleh ke belakang. Hutan gelap, gulita. Hanya sinar bulan yang menerobos tipis dari sela daun. Wahyu lanjut berjalan, tapi mulai merasa tidak nyaman. Ada perasaan seperti dia sedang diikuti. Ia mendengar suara ranting patah, lalu desah napas berat dari balik semak. Ia berhenti lagi. Kali ini tidak ada suara, tapi ketika ia menoleh ke kanan, ia melihat sepasang mata kuning bersinar di antara semak. Tinggi, diam, mengawasinya. Jantung Wahyu berdegup kencang. Ia mundur pelan-pelan, tapi makhluk itu bergerak maju. Dari balik gelap, tampak sosok besar, berbulu hitam pekat. Bentuknya seperti harimau, tapi jauh lebih besar. Giginya mencuat keluar dari mulut yang terus terbuka, mengeluarkan suara desisan. Wahyu berlari. Ia terjatuh, bangkit, lalu lari lagi. Hutan seolah tak berujung. Kakinya terantuk. Akar, wajahnya tergores ranting, tapi ia terus berlari. Namun suara langkah kaki makhluk itu makin dekat. Lompatan-lompatan berat mengguncang tanah, hingga akhirnya Wahyu terjerembab ke sebuah lubang. Dalam dan basah, ia tak bisa bergerak. Kakinya terjepit. Ia berteriak, tapi suaranya hilang ditelan. Hutan. Di atasnya, mata makhluk itu muncul, mengintip ke dalam lubang, lalu mengaum dengan suara yang mengguncang dada. Wahyu hanya bisa menangis. Ia mengangkat tangannya memohon,
Tapi harimau besar itu melompat masuk ke dalam lubang, menelan segalanya. Pagi harinya suasana barak hening. Mas Tarjo duduk diam di tangga belakang, memandangi hutan. Mandor datang membawa kabar. Wajahnya tegang. Ada yang lihat Wahyu. Semua menggeleng. Mas Tarjo tetap diam. Kita temukan jejak kaki semalam. Ada tanda perkelahian, banyak darah. Tapi orangnya nggak ada. Hanya tasnya yang sobek-sobek. Ini serius. Seisi barak jadi geger. Semua pekerja diminta berkumpul. Tim pencarian dikerahkan. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada tubuh. Tidak ada sisa pakaian. Hanya bau amis menyengat di dekat semak. Dan bekas cakaran di pohon. Malam harinya Mas Tarjo bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Wahyu duduk bersila di tengah hutan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakangnya, sosok harimau hitam berdiri seperti penjaga. Suara Wahyu terdengar dari kejauhan. Mas Tarjo terbangun dengan tubuh basah kuyup. Napasnya sesak. Langit-langit barak yang gelap. Dari balik jendela, terdengar suara auman. Panjang seolah hutan sedang memberi salam untuk tumbalnya yang baru. Malam itu udara terasa berat dan pengap. Seolah hutan menekan barak dengan diam-diam. Suara jangkrik seperti berhenti, menyisakan sunyi yang terlalu menusuk telinga. Mas Tarjo duduk sendirian di belakang dapur barak, menatap gelapnya arah timur tempat hutan Kalimantan membentang tanpa ujung. Pikiran tentang Wahyu masih membekas. Sudah 3 hari berlalu sejak kepergian Wahyu, tapi tak ada yang ditemukan selain serpihan pakaian dan bekas cakar di pohon-pohon. Kabar resmi dari Mandor hanya menyebutkan bahwa Wahyu hilang di hutan, tapi di antara pekerja, cerita yang beredar jauh lebih menyeramkan malam itu. Seorang pria tua datang menghampiri Mas Tarjo. Namanya Pak Yasin. Usianya sudah lebih dari 50. Kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya selalu tampak waspada. Ia adalah kepala logistik kebun dan tinggal di barak paling pojok sejak puluhan tahun lalu. Hampir semua pekerja baru pasti dapat wejangan darinya, tapi jarang ada yang mendengarkan dengan serius. "Ngopi, Jo?" tanyanya sambil duduk di sebelah. Mas Tarjo menyerahkan gelas plastik berisi kopi hitam panas. Mas Tarjo hanya mengangguk. Kopi itu diterima, meski tangannya agak bergetar. "Kamu anak baru biasanya cepat bosan ya, pengen cepat pulang." "Dulu aku juga gitu." Mas Tarjo tetap diam. Matanya menatap gelas kopi, tapi telinganya mulai fokus mendengar. "Waktu aku baru 2 minggu di sini, aku pernah coba kabur juga. Sama persis kayak kamu dan si Wahyu itu. Tapi waktu itu belum ada jalur seperti sekarang. Semua masih belantara. Aku nekat bawa pisau dan senter kecil. Kupikir gampang, tinggal ikuti matahari atau bintang. Nyatanya, aku nyasar 2 hari 2 malam. Ia menyesap kopinya perlahan, lalu melanjutkan. "Hutan ini bukan hutan biasa, Jo. Di sini bukan cuma ada harimau atau ular. Bukan cuma binatang buas yang bisa membunuhmu. Tapi tempat ini juga punya penghuni lain yang gak kelihatan. Yang kadang cuma memerhatikan, kadang ngajak main, dan kalau sial, ya diambil sekalian." Mas Tarjo menoleh pelan. "Kadang kamu bakal dengar suara orang manggil namamu. Padahal kamu sendirian. Kadang kamu lihat bayangan orang berdiri di balik pohon. Waktu kamu kejar, hilang. Tapi pas kamu berhenti, bayangan itu ada di belakangmu. Itu belum serem, Jo. Yang paling serem adalah saat kamu pikir kamu udah keluar dari hutan, tapi ternyata kamu balik ke tempat yang sama. Lingkaran itu nyiksa. Kayak diikat. Kamu jalan terus tapi tetap di situ-situ aja." Mas Tarjo menggigit bibir. Ia tahu betul rasa itu. Ia sendiri sudah mengalami saat mencoba kabur waktu itu. Setiap kali merasa keluar dari jalur, ia justru kembali ke belakang barak. Seakan hutan menolaknya pergi. Dulu, ada satu anak muda, namanya Mamat, anak Banjar, badannya besar, berani. Dia pernah sombong bilang, "Hantu apa sih? Saya nggak takut." 2 minggu kemudian, dia hilang. Malam-malam barak kami sering dengar suara orang nangis minta tolong dari arah hutan. Suaranya kayak Mamat. Tapi waktu kita datengin, nggak ada siapa-siapa. Pak Yasin menatap wajah Mas Tarjo lekat-lekat. "Itu suara bukan minta tolong, Jo. Itu umpan. Mereka tiru suara Mamat biar kita nyusul. Kalau kita datang, ditarik. Angin malam bertiup pelan. Daun-daun bergesekan, membawa suara seperti bisikan." Mas Tarjo menelan ludah. Tubuhnya mulai menggigil. Bukan karena dingin,
tapi karena ingatan tentang suara-suara yang ia dengar selama di hutan dulu. Suara tawa kecil, suara langkah yang mengikutinya, suara seseorang seperti memanggil dari balik pohon. Masih mau kabur? Tanya Pak Yasin. Suaranya dalam, lirih, tapi jelas menusuk. Mas Tarjo menggeleng pelan. Aku cuma pengen keluar dengan cara normal, lewat jalan yang aman. Tapi Mandor selalu bilang, kontrak harus selesai. Tiap malam mimpi buruk, telingaku kadang dengar suara-suara. Aku kadang bangun dan lihat sesuatu berdiri di luar jendela barak. Pak Yasin mengangguk. Itu tandanya kamu udah dipantau. Hutan ini udah kenal kamu. Mereka tahu kamu takut. Itu makanan buat mereka. Mas Tarjo memalingkan wajah. Di dalam hatinya, perasaan aneh muncul. Bukan hanya takut, tapi juga semacam ketertarikan. Seperti bagian dari dirinya sudah terikat dengan tempat ini. Seperti ada yang menorik-noriknya untuk kembali masuk. Kamu tahu kenapa hutan ini dijaga ketat? Tanya Pak Yasin pelan. Karena binatang buas? Pak Yasin tersenyum tipis, lalu menggeleng. Bukan, karena tempat ini dulu pernah jadi tempat buangan. Orang-orang yang kena kutuk, yang terlibat perjanjian gelap, semuanya lari ke sini. Banyak yang sembunyi di hutan, bawa ilmu aneh-aneh, yang berubah jadi hewan, ada yang jadi batu, ada yang kabur ke dimensi lain, dan sebagian dari mereka ya masih ada di sini. Mas Tarjo menggigit kukunya. Urat-urat di lehernya menegang. Pernah dengar suara musik di tengah malam dari hutan? Tanya Pak Yasin lagi. Mas Tarjo mengangguk pelan. Itu bukan suara orang joget atau pesta. Itu suara undangan. Kalau kamu datengin, kamu bakal diajak masuk ke dunia mereka. Nggak bisa pulang. Suasana hening lagi. Kopi di tangan Mas Tarjo sudah dingin. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi terlalu banyak yang ganjil di tempat ini. Pak Yasin berdiri perlahan, menepuk bahunya. Kalau kamu masih pengen pulang, sabar. Selesaikan kontrakmu. Tunggu waktu yang tepat. Hutan ini punya mata, Jo. Dan kalau kamu ngelawan, kamu bukan cuma nyasar. Kamu bisa hilang. Hilang beneran. Mas Tarjo hanya bisa mengangguk. Pak Yasin berjalan pergi, Mas Tarjo tetap duduk diam. Angin malam kembali berhembus. Tapi kali ini, ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari dalam gelap hutan. Bukan binatang, bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar. Hari-hari berlalu pelan, seperti pasir dalam jam yang nyaris macet. Ia tak lagi mencoba melangkahkan kaki keluar hutan secara diam-diam. Setiap kali niat itu muncul di benaknya, wajah Wahyu yang hilang dan suara-suara dari hutan segera muncul menekan pikirannya. Ia belajar membungkam rasa takut dengan rutinitas. Setiap pagi ia ikut rombongan ke kebun, membawa cangkul dan alat semprot. Kadang disuruh membersihkan area parit atau mengangkut pupuk. Triknya matahari Kalimantan dan nyamak-nyamak kebun menjadi teman harian. Malam hari, ia tidur cepat. Tak lagi berani keluar barak selepas jam makan malam. Kalau ingin buang air kecil, ia pakai ember dalam kamar. Ia tak mau melihat apapun di luar sana. Kehidupan di barak berjalan seperti biasa. Tapi semua orang tahu ada yang berubah dalam diri Mas Tarjo. Ia jadi pendiam, lebih sering menyendiri, dan selalu terlihat waspada. Mandor sempat mengira Mas Tarjo stres dan hendak kabur lagi. Tapi Pak Yasin berkata, anak itu sudah sadar. Biarin dia belajar sendiri caranya bertahan. Waktu terasa lambat, namun tak berhenti. 3 bulan berlalu. Mas Tarjo mencoret hari-hari di kalender kecil yang digantung di dinding barak. Masing-masing tanggal dicoret pakai pensil, sampai akhirnya hanya tersisa 2 hari sore itu. Pak Yasin menghampiri barak Mas Tarjo. Sudah waktunya siap-siap pulang, Jo, katanya. Mas Tarjo mengangguk. Tinggal 2 hari. Tiket kapal katanya sudah dipesan pihak perusahaan. Aku dijemput dari pelabuhan. Pak Yasin menatapnya lama. Kamu udah kuat sekarang. Banyak yang gak bisa bertahan. Kamu berhasil karena kamu diam, nunduk dan hormat sama tempat ini. Hutan ini bukan buat dilawan. Malam terakhir di barak, Mas Tarjo tak bisa tidur. Ia duduk sambil memeluk lutut di pojokan kasur. Di luar, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan bergoyang, daun-daun berbisik. Ia mendengar suara, seperti gemerisik kain atau langkah kaki kecil, tapi ia tak bergerak. Ia hanya menutup matanya rapat-rapat dan membaca doa pelan. Kali ini, tak ada rasa ingin tahu. Ia hanya ingin pulang. Pagi pun datang.
Pagi yang cerah tapi basah karena hujan dini hari. Jalanan tanah menjadi becek, tapi truk pengangkut tetap bisa masuk ke barak. Semua barang Mas Tarjo sudah dikemas. Hanya membawa satu tas gendong kecil. Sisanya ditaruh dalam dus yang akan dikirim bersamaan logistik. Saat ia naik ke truk, beberapa pekerja mengangkat tangan ke arahnya. Ada yang berteriak, "Hati-hati Joe," dan ada yang hanya mengangguk singkat. Pak Yasin berdiri di ujung barak, hanya mengacungkan jempolnya. "Kalau mau kerja lagi, jangan ke tempat ini lagi Joe. Cari yang dataran rendah saja," ucapnya sambil tersenyum. Truk berjalan pelan di jalanan berbatu, meninggalkan barak dan memasuki jalur keluar kebun sawit. Di kiri kanan, pohon-pohon sawit berdiri seperti penjaga. Beberapa kali truk harus berhenti karena batang tumbang atau genangan lumpur. Tapi perlahan, kawasan hutan mulai menjauh. Aroma lumpur dan tanah lembab tergantikan oleh udara asin dari laut. Di pelabuhan, Mas Tarjo menunggu bersama beberapa pekerja lain. Kapal feri tujuan Surabaya baru akan berangkat malam hari. Ia duduk sambil memandangi laut yang luas. Debur ombak terasa seperti napas panjang kebebasan. Ia memilih tidur di dek atas, dekat railing. Malam terasa dingin, tapi ia tetap terjaga. Matanya sesekali melihat ke laut, sesekali ke langit. Dalam diam, ia seperti menanti. Sesuatu muncul dari kegelapan. Tapi tak ada. Semua tenang. Angin laut membawa aroma asin dan rasa lega. Sesampainya di pelabuhan Surabaya, ia dijemput oleh sepupunya yang tinggal di Gresik. Di dalam mobil, sepupunya sempat bertanya, "Kamu kurusan Joe, gimana kerja di Kalimantan?" Mas Tarjo hanya menggeleng pelan. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan air mata. Ia peluk Mas Tarjo erat-erat, seperti anaknya baru kembali dari neraka. Adiknya menyodorkan handuk dan makanan. Mas Tarjo makan dengan lahap, tapi dalam dirinya masih menyisakan bayang-bayang hutan. Setiap suara angin, setiap cahaya dari sudut ruangan, seolah bisa membangkitkan rasa yang sama takut, waspada, dan siap lari. Beberapa minggu kemudian, hidupnya mulai normal. Ia membantu ayahnya di bengkel kecil milik keluarga. Kadang-kadang ia cerita tentang Kalimantan kepada anak-anak tetangga, tapi hanya bagian lucunya soal lintah yang nempel di kaki, soal nyamuk sebesar kelereng, atau soal truk yang mogok di tengah jalan. Tapi ia tak pernah cerita tentang Wahyu. Ia tak pernah cerita tentang malam di barak saat ia mendengar suara tawa anak kecil di belakang dapur. Ia juga tak pernah cerita tentang sosok tinggi besar yang ia lihat sekali, berdiri di balik pohon bermata merah saat ia nyaris kabur. Semua itu ia simpan. Suatu malam, saat duduk di depan rumah sambil minum teh, Pak Yasin menelepon. Mereka berbincang sebentar, hanya menanyakan kabar. "Sudah tenang sekarang, Jo?" tanya Pak Yasin. "Lumayan, Pak. Hutan itu masih ada, Jo. Kadang aku rasa mereka nunggu anak baru datang lagi." Mas Tarjo diam sebentar. "Saya nggak akan kesana lagi, Pak. Cukup sekali." Pak Yasin tertawa pelan. Setelah panggilan itu, Mas Tarjo menatap ke langit malam. Bintang-bintang bertaburan. Ia menghembuskan napas panjang dan dalam hati bersyukur. Ia telah selamat, ia telah pulang. Tapi bagian dari dirinya akan selalu tertinggal di dalam hutan Kalimantan, tempat di mana waktu bisa berhenti dan suara-suara bisa mengantar orang ke dunia yang tak bisa dijelaskan. Dan ia tahu satu hal, tempat itu tidak akan pernah melupakannya. Itulah kisah mencekam tentang Mas Tarjo, seorang pekerja yang hampir kehilangan nyawanya di hutan Kalimantan hanya karena mencoba kabur dari barak. Di balik kerapatan pohon dan sunyinya malam di hutan sana, ternyata tersembunyi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat bahwa ada tempat yang harus dihormati, bukan dilawan. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.